Apakah Anda sering melihat orang tua Anda tertidur pulas berjam-jam di siang hari? Atau mungkin Anda sendiri merasa semakin sulit menahan kantuk hingga tidur siang menjadi kebiasaan wajib? Hati-hati. Tidur siang terlalu lama ternyata bukan hanya membuat tubuh lesu saat bangun, tapi diam-diam bisa memicu risiko kesehatan serius. Dari gangguan jantung, gula darah melonjak, hingga penurunan daya ingat yang tak terduga, semuanya bisa bermula dari kebiasaan sederhana ini. Yuk, cari tahu mengapa tidur siang yang seharusnya menyehatkan justru bisa menjadi bumerang berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Halo sahabat sehat. Selamat datang di channel kami yang selalu setia menemani Anda dengan informasi penting seputar kesehatan lansia dan tips hidup lebih bugar di usia senja. Hari ini kita akan membahas satu kebiasaan yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa luar biasa besar bagi kesehatan, yaitu tidur siang yang terlalu lama. Banyak orang tidak menyadari bahwa durasi tidur siang yang keliru dapat memicu gangguan jantung, diabetes, hingga mempercepat pikun. Jadi, pastikan Anda menyimak pembahasan ini sampai akhir agar bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang tercinta. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video edukasi penting lainnya. Jika informasi ini bermanfaat, silakan like dan bagikan ke keluarga atau teman yang perlu tahu. Yuk, kita jaga kesehatan bersama. Tidur siang sering dianggap sebagai hadiah kecil di tengah kesibukan sehari-hari. Apalagi bagi orang lanjut usia, tidur siang bisa menjadi momen istirahat yang menenangkan, menghapus letih yang menumpuk, dan menyejukkan pikiran yang sibuk. Banyak yang meyakini, semakin lama tidur siang, semakin besar manfaatnya bagi kesehatan. Tak sedikit orang tua yang dengan santainya tertidur berjam-jam di kursi malas atau di atas kasur setelah makan siang, mengira tubuh akan semakin bugar. Namun, apakah benar demikian? Apakah tidur siang sepanjang 1 hingga 2 jam setiap hari itu benar-benar menyehatkan? Sayangnya, banyak penelitian terbaru justru menemukan fakta yang berlawanan. Tidur siang terlalu lama bisa menjadi bom waktu yang perlahan melemahkan kesehatan. Ini bukan hanya soal rasa kantuk berkepanjangan atau kepala yang berat saat bangun tidur. Lebih dari itu, kebiasaan ini dapat memicu gangguan metabolisme, mengacaukan pola tidur malam, hingga meningkatkan risiko penyakit serius yang mengintai secara diam-diam. Coba bayangkan, seorang lansia yang setiap hari tidur siang lebih dari 1 jam akan mengalami perubahan pola tidur alami. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang disebut ritme sirkadian. Ritme inilah yang memberitahu kapan saatnya bangun, aktif, dan beristirahat. Ketika tidur siang terlalu panjang, otak seakan menerima pesan palsu bahwa malam telah tiba. Akibatnya, begitu malam datang, tubuh tidak lagi merasa lelah. Lansia pun sering terjaga hingga larut, terombang-ambing dalam kebingungan antara rasa kantuk dan kegelisahan. Siklus ini kemudian berulang tanpa disadari. Selain itu, tidur siang yang tidak terkontrol juga bisa memengaruhi kadar gula darah, memperburuk sensitivitas insulin, serta meningkatkan risiko obesitas dan diabetes tipe 2. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan hubungan kuat antara tidur siang berkepanjangan dengan risiko demensia yang lebih tinggi. Saat tubuh terus-menerus beristirahat tanpa aktivitas memadai, fungsi otak pun melemah. Ingatan perlahan kabur, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi lebih labil. Yang lebih mengkhawatirkan, tidur siang lama seringkali menjadi tanda tersembunyi dari masalah psikologis seperti depresi. Banyak lansia yang merasa kesepian atau kehilangan makna hidup tanpa pernah berani menceritakannya. Mereka memilih tidur sebagai pelarian. Semakin sering kebiasaan ini dilakukan, semakin dalam perasaan murung dan tak berdaya yang tumbuh. Maka, penting bagi kita semua, baik lansia sendiri maupun keluarga yang mendampingi, untuk memahami bahwa tidur siang yang sehat itu punya batasan. Ia bukan sekadar ritual sehabis makan, melainkan bagian dari keseimbangan hidup yang harus dijaga. Jika dilakukan dengan tepat, tidur siang bisa menjadi sumber energi. Namun jika dibiarkan berlebihan, tidur siang akan menjadi pintu gerbang masalah kesehatan yang lebih luas. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas satu persatu bahaya tidur siang terlalu lama bagi lansia, lengkap dengan cara mengantisipasinya. Karena tak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan yang lebih sehat dan lebih bijak, demi masa tua yang tetap aktif dan bermakna. 1. Gangguan ritme sirkadian. Tidur siang memang menyehatkan bila dilakukan sebentar.
Namun ketika waktunya terlalu lama, terutama lebih dari 1 jam, kebiasaan ini bisa mengacaukan ritme sirkadian tubuh. Ritme sirkadian adalah semacam jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun seseorang selama 24 jam. Bayangkan tubuh kita memiliki alarm alami yang mengirimkan sinyal kapan waktunya beristirahat dan kapan waktunya aktif. Jika alarm ini terganggu, dampaknya bisa sangat signifikan, terutama bagi lansia. Saat tidur siang terlalu panjang, otak menerima sinyal palsu seolah hari sudah selesai. Akibatnya, ketika malam tiba, tubuh belum siap untuk masuk fase tidur yang dalam. Inilah mengapa banyak lansia yang akhirnya mengalami insomnia, sulit tertidur meski sudah berada di tempat tidur selama berjam-jam. Tidur malam menjadi terpotong-potong, sering terbangun di tengah malam, atau hanya bisa tidur dangkal yang tidak memulihkan energi secara optimal. Gangguan ritme sirkadian tidak hanya berdampak pada pola tidur, tetapi juga memengaruhi keseimbangan hormon. Salah satu hormon penting yang terganggu adalah melatonin, yaitu hormon yang membantu mengatur rasa kantuk. Ketika melatonin tidak dilepas secara alami pada malam hari, rasa lelah pun tak kunjung datang, sehingga lansia lebih sering gelisah dan mudah tersinggung. Selain itu, tidur malam yang terganggu membuat proses regenerasi sel tubuh menjadi tidak maksimal. Tubuh manusia melakukan banyak perbaikan jaringan dan detoksifikasi saat tidur lelap di malam hari. Ketika fase ini terganggu, efeknya akan muncul dalam bentuk mudah lelah di siang hari, nyeri otot, dan daya tahan tubuh yang melemah. Gangguan ritme sirkadian juga erat kaitannya dengan perubahan suasana hati. Lansia yang pola tidurnya kacau sering mengeluh merasa bingung, sedih tanpa sebab, bahkan kehilangan minat terhadap kegiatan yang dulu mereka sukai. Pada beberapa kasus, ini bisa memicu depresi ringan hingga berat. Yang lebih berbahaya, saat tidur siang menjadi lebih panjang, kebiasaan itu menciptakan lingkaran setan. Siang ngantuk karena tidur malam tak nyenyak, lalu tidur siang lagi lebih lama, lalu malamnya semakin susah tidur. Siklus ini terus berulang tanpa disadari. Oleh karena itu, sangat penting untuk membatasi durasi tidur siang supaya ritme sirkadian tetap terjaga. Idealnya, tidur siang cukup dilakukan sekitar 20-30 menit saja, agar tubuh merasa segar tanpa mengacaukan pola tidur alami. Jika Anda atau orang tua Anda mulai sering tidur siang terlalu lama dan mengalami kesulitan tidur malam, cobalah berkonsultasi dengan tenaga medis atau ahli tidur untuk mendapatkan saran lebih lanjut. 2. Memicu pikun lebih cepat. Mungkin banyak yang tidak menyangka, tidur siang terlalu lama ternyata berkaitan erat dengan percepatan penurunan fungsi otak pada lansia. Banyak penelitian menemukan bahwa kebiasaan tidur siang lebih dari 90 menit dalam sehari dapat meningkatkan risiko gangguan kognitif, termasuk pikun atau demensia. Prosesnya memang tidak langsung terlihat dalam hitungan hari, tetapi efek akumulatifnya bisa muncul dalam beberapa bulan atau tahun. Otak manusia ibarat pusat kendali yang selalu aktif, bahkan saat tidur. Tidur malam yang cukup dan berkualitas membantu otak, membersihkan sampah, atau protein sisa metabolisme yang bisa merusak sel-sel saraf. Namun, tidur siang terlalu lama di waktu yang tidak tepat justru membuat proses ini menjadi tidak seimbang. Otak menerima sinyal campur aduk antara siang dan malam, sehingga jadwal pembersihan alami terganggu. Akibatnya, protein-protein seperti beta-amiloid dan tau yang berkaitan dengan Alzheimer akan lebih mudah menumpuk. Lama-kelamaan, lansia mulai mengalami gangguan memori, kebingungan saat melakukan kegiatan sehari-hari, sulit menemukan kata-kata saat berbicara, bahkan mudah tersesat di lingkungan yang sebenarnya sudah dikenalnya. Ini adalah tanda-tanda klasik pikun dini. Selain itu, tidur siang panjang cenderung membuat aktivitas fisik di siang hari berkurang. Tubuh yang jarang digerakkan akan memperlambat sirkulasi darah, termasuk ke otak. Padahal, aliran darah yang lancar sangat penting untuk memasok oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel-sel saraf agar tetap aktif dan sehat. Ketika otak jarang terstimulasi, fungsi kognitif akan lebih cepat melemah. Kebiasaan ini juga memengaruhi hormon kortisol. Lansia yang sering tidur siang lama akan memiliki kadar kortisol yang cenderung lebih tinggi. Kortisol berlebihan bukan hanya membuat tubuh terasa lelah dan pegal, tetapi juga berdampak pada area otak bernama hippocampus, bagian yang berperan penting dalam menyimpan dan mengingat informasi. Inilah sebabnya, semakin sering tidur siang berkepanjangan, semakin besar potensi fungsi memori terganggu. Belum lagi, tidur siang panjang bisa menurunkan kewaspadaan mental ketika bangun.
Banyak lansia merasa linglung, seakan-akan masih setengah bermimpi. Kondisi ini disebut sleep inertia, yang membuat proses berpikir menjadi lambat dan koordinasi gerakan terganggu. Sleep inertia yang sering terjadi akan memperburuk kerentanan terhadap kebingungan dan penurunan kognitif secara umum. Oleh karena itu, penting untuk mulai membatasi waktu tidur siang. Jika mengantuk, cukup tidur singkat sekitar 20-30 menit saja. Setelah itu, cobalah melakukan aktivitas ringan seperti berjalan pelan di halaman rumah, merawat tanaman, atau membaca buku agar otak tetap aktif. Semakin sering otak distimulasi dengan aktivitas positif, semakin kuat pula perlindungan terhadap risiko pikun. Jadi, meski tidur siang tampak sepele, kebiasaan ini harus diatur dengan bijak agar tidak menjadi salah satu pemicu penurunan fungsi otak di usia senja. 3. Meningkatkan risiko diabetes. Tidur siang yang terlalu lama ternyata tidak hanya mengganggu pola tidur malam, tetapi juga membawa dampak serius terhadap metabolisme tubuh. Salah satunya adalah peningkatan risiko terkena diabetes tipe 2, terutama pada usia lanjut. Banyak orang menganggap tidur siang berkepanjangan hanya akan membuat badan pegal atau sedikit pusing, padahal secara ilmiah, kebiasaan ini berkaitan erat dengan perubahan kadar gula darah yang tidak sehat. Saat tidur siang berlangsung lebih dari 1 jam, metabolisme tubuh otomatis melambat. Proses pembakaran kalori menjadi energi berkurang, sehingga gula darah yang masuk dari makanan lebih sulit diolah. Dalam kondisi normal, tubuh kita akan merespons kelebihan glukosa dengan meningkatkan produksi insulin, hormon yang membantu sel menyerap gula darah menjadi bahan bakar. Namun, jika pola tidur tidak teratur dan tidur siang terlalu panjang, sensitivitas sel terhadap insulin akan menurun. Inilah yang disebut insulin resistance, kondisi di mana sel-sel tubuh tidak lagi peka terhadap insulin. Akibatnya, kadar gula darah tetap tinggi meski tubuh sudah memproduksi cukup banyak insulin. Dalam jangka panjang, kebiasaan tidur siang berkepanjangan bisa memperburuk resistensi insulin dan memicu diabetes tipe 2. Penelitian di Jepang yang melibatkan ribuan lansia menunjukkan bahwa orang yang tidur siang lebih dari 90 menit memiliki risiko diabetes lebih tinggi, hingga 45% dibandingkan yang tidur siang kurang dari 30 menit atau tidak sama sekali. Para peneliti menduga bahwa saat tidur siang terlalu lama, terjadi pergeseran ritme hormonal dan penurunan aktivitas fisik yang memengaruhi keseimbangan gula darah. Selain itu, lansia yang sering tidur siang lama biasanya juga cenderung kurang gerak setelah bangun. Tubuh terasa lemas dan enggan beraktivitas. Padahal, aktivitas fisik seperti berjalan ringan, berkebun, atau sekadar membersihkan rumah membantu otot menggunakan glukosa untuk energi. Semakin sedikit gerakan, semakin besar gula darah menumpuk di aliran darah, memperburuk kondisi pradiabetes. Kondisi ini juga memengaruhi berat badan. Tidur siang panjang sering dikaitkan dengan pola makan yang tidak teratur, di mana seseorang merasa lapar setelah bangun dan cenderung makan camilan manis atau berkalori tinggi untuk memulihkan energi. Kelebihan kalori yang dikonsumsi kemudian tidak terbakar maksimal karena tubuh kembali pasif. Berat badan naik pelan-pelan tanpa disadari, dan obesitas semakin meningkatkan risiko diabetes. Oleh karena itu, jika Anda atau orang tua Anda sudah memiliki kadar gula darah tinggi atau berada dalam kondisi pradiabetes, tidur siang harus dilakukan dengan lebih bijak. Batasi durasi tidur siang maksimal 20-30 menit, dan sebaiknya dilakukan setelah makan siang, bukan menjelang sore. Setelah tidur, usahakan melakukan sedikit peregangan atau berjalan agar metabolisme tetap aktif. Dengan mengatur pola tidur siang secara tepat, Anda bisa menjaga kadar gula darah lebih stabil dan menurunkan risiko diabetes yang mengintai di usia senja. Jadi, mulai sekarang, waspadai kebiasaan tidur siang terlalu lama, karena dampaknya lebih dari sekadar kantuk berkepanjangan. 4. Memperburuk depresi. Banyak orang mengira tidur siang yang panjang hanya sekadar tanda tubuh lelah atau ingin memulihkan tenaga. Padahal, pada lansia, kebiasaan ini sering menjadi gejala awal depresi yang tidak disadari. Bahkan, semakin lama kebiasaan ini dibiarkan, semakin besar kemungkinan depresi berkembang lebih parah dan memengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Tidur siang lebih dari 1 jam bisa menurunkan kualitas tidur malam. Saat malam datang, tubuh belum merasa benar-benar lelah, sehingga sulit tertidur lelap. Akibatnya, lansia bangun dengan rasa letih, kepala berat, dan suasana hati buruk. Lama-lama, siklus ini menjadi lingkaran setan.
tidur siang lama karena lelah, malam sulit tidur, lalu keesokan harinya makin ngantuk. Rasa lesu dan tidak bertenaga ini sering menurunkan semangat untuk beraktivitas, membuat lansia lebih banyak diam di rumah atau di tempat tidur. Kondisi inilah yang menjadi celah bagi depresi tumbuh diam-diam. Orang yang kurang aktivitas fisik dan jarang bersosialisasi lebih rentan merasa hampa, tidak berguna, dan kehilangan makna hidup. Ketika tubuh terus-menerus pasif, produksi hormon endorfin dan serotonin yang berfungsi menjaga suasana hati menjadi stabil pun menurun. Kedua hormon inilah yang membuat kita merasa bahagia dan optimis. Selain itu, tidur siang berlebihan kerap memunculkan sleep inertia, yaitu keadaan linglung setelah bangun tidur. Lansia yang sering mengalaminya akan merasa kebingungan, lamban berpikir, bahkan sulit memahami percakapan. Kondisi ini menambah rasa frustrasi dan perasaan tidak berdaya, yang pada akhirnya semakin memperkuat gejala depresi. Tidak jarang pula tidur siang panjang menjadi cara pelarian dari perasaan sedih yang mendalam. Banyak lansia yang sebenarnya merasa kesepian karena ditinggal pasangan, jarang dikunjungi anak, atau kehilangan teman sebaya. Alih-alih mencari aktivitas positif, mereka memilih tidur sebagai cara melupakan masalah. Sayangnya, semakin lama tidur, semakin sulit menghadapi kenyataan, dan perasaan putus asa justru makin menguat. Jika kebiasaan ini tidak ditangani, depresi akan memengaruhi berbagai aspek kesehatan lain. Nafsu makan menurun, daya tahan tubuh melemah, tekanan darah tidak stabil, dan risiko penyakit jantung meningkat. Dalam jangka panjang, depresi kronis juga berkaitan erat dengan percepatan penurunan fungsi otak. Untuk mencegah hal ini, tidur siang tetap boleh dilakukan, namun batasi maksimal 30 menit. Setelah bangun, usahakan segera melakukan kegiatan ringan, berjemur di teras rumah, merapikan tanaman, atau berbincang dengan anggota keluarga. Aktivitas sederhana ini membantu mengalihkan pikiran negatif dan menjaga ritme biologis tubuh tetap sehat. Jika Anda melihat orang tua atau kerabat lansia yang mulai sering tidur siang panjang disertai tanda-tanda murung, kurang semangat, dan menarik diri dari lingkungan, jangan ragu untuk mendampingi mereka mencari bantuan profesional. Konsultasi dengan psikolog atau psikiater bisa menjadi langkah penting untuk memutus rantai depresi yang seringkali tersembunyi di balik kebiasaan tidur siang terlalu lama. Dengan perhatian dan pendampingan yang tepat, lansia tetap bisa menikmati hari tua yang lebih bahagia, bermakna, dan penuh semangat. 5. Risiko penyakit jantung. Banyak orang belum menyadari bahwa tidur siang yang terlalu lama, apalagi jika dilakukan hampir setiap hari, memiliki dampak langsung terhadap kesehatan jantung lansia. Seringkali kita berpikir tidur siang hanya sekadar istirahat untuk memulihkan tenaga, padahal jika melebihi 1 jam, kebiasaan ini bisa menjadi pemicu tersembunyi berbagai masalah kardiovaskular yang serius. Beberapa penelitian skala besar menemukan bahwa lansia yang tidur siang lebih dari 60-90 menit per hari, memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung koroner dan stroke. Salah satu penyebabnya adalah gangguan homeostasis, yaitu keseimbangan fungsi tubuh yang mengatur tekanan darah, detak jantung, dan sirkulasi darah. Saat tidur siang terlalu panjang, sistem saraf parasimpatik bekerja lebih dominan. Ini membuat detak jantung melambat secara signifikan. Ketika lansia terbangun mendadak, tubuh tiba-tiba harus beralih dari kondisi relaksasi dalam ke kondisi siaga. Pergeseran mendadak inilah yang sering memicu lonjakan tekanan darah dan denyut jantung yang tidak stabil. Pada orang tua yang pembuluh darahnya sudah kaku akibat penuaan, fluktuasi tekanan darah semacam ini menjadi beban besar bagi jantung. Selain itu, tidur siang lama juga membuat metabolisme melambat. Lemak darah, trigliserida, lebih mudah menumpuk dalam sirkulasi karena tubuh dalam kondisi pasif lebih lama. Kolesterol LDL, kolesterol jahat, cenderung naik jika kebiasaan ini dibarengi pola makan tinggi lemak dan kurang aktivitas fisik setelah bangun. Dalam jangka panjang, penumpukan plak di pembuluh darah menjadi penyebab penyempitan arteri koroner yang memicu serangan jantung mendadak. Tidak hanya itu, tidur siang berlebihan juga mengganggu keseimbangan hormon kortisol. Saat tubuh bangun dari tidur panjang di siang hari, produksi kortisol bisa meningkat secara mendadak. Kortisol yang tinggi memicu peradangan di dalam pembuluh darah dan mempercepat kerusakan dinding arteri. Proses inflamasi inilah yang menjadi salah satu penyebab utama penyakit jantung aterosklerotik pada lansia. Selain beban fisik, kebiasaan tidur siang lama juga berkaitan dengan perilaku gaya hidup tidak aktif.
Lansia yang sering tidur di siang hari cenderung menghabiskan sisa harinya dalam keadaan malas bergerak. Kurangnya aktivitas fisik harian membuat otot jantung tidak terlatih memompa darah dengan efisien. Sirkulasi darah pun menjadi lebih lambat, memicu pembekuan darah yang meningkatkan risiko stroke iskemik. Gejala awal yang sering muncul akibat kebiasaan ini adalah detak jantung tidak teratur, mudah lelah meski tidak banyak beraktivitas, sering pusing saat berdiri, atau nyeri dada ringan yang diabaikan. Sayangnya, banyak yang tidak menghubungkannya dengan tidur siang terlalu lama, padahal ini salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Agar risiko ini dapat dicegah, tidur siang sebaiknya dibatasi maksimal 20-30 menit saja. Durasi singkat ini cukup untuk memulihkan energi tanpa mengganggu fungsi kardiovaskular. Setelah tidur, lakukan peregangan perlahan dan minum air putih agar tubuh lebih siap kembali aktif. Jika sudah memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi, kebiasaan tidur siang panjang perlu dihentikan sesegera mungkin untuk menjaga jantung tetap sehat. Dengan disiplin mengatur pola tidur, lansia dapat menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko stroke, dan menikmati masa tua dengan tubuh yang lebih kuat dan bertenaga. Tips agar tidur siang tetap sehat. Tidur siang pada dasarnya memiliki banyak manfaat bagi lansia, mulai dari memulihkan energi, mengurangi stres, hingga membantu memperbaiki suasana hati. Namun, semua manfaat itu hanya bisa diperoleh jika tidur siang dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan. Bila kebiasaan ini tidak diatur, justru risiko gangguan tidur malam, penurunan fungsi otak, hingga masalah kesehatan serius seperti diabetes dan jantung bisa muncul. Supaya tidur siang menjadi kebiasaan positif, ada beberapa langkah yang sebaiknya diperhatikan. 1. Batasi durasi maksimal 20-30 menit. Ini adalah kunci paling penting. Tidur siang singkat yang dikenal dengan istilah power nap membantu otak dan tubuh merasa segar tanpa masuk ke fase tidur dalam, deep sleep. Jika sudah memasuki fase tidur dalam, tubuh akan sulit beralih kembali ke kondisi sadar, sehingga saat bangun malah merasa lemas, linglung, dan pusing. Tidur singkat sekitar 20 menit sudah cukup untuk memulihkan energi dan meningkatkan kewaspadaan mental. 2. Pilih waktu yang tepat, jangan terlalu sore. Idealnya, tidur siang dilakukan antara pukul 12.30 hingga pukul 14 siang, setelah makan siang. Tidur di jam ini membantu mengurangi rasa kantuk alami yang muncul karena proses pencernaan. Sebaliknya, tidur siang yang dilakukan mendekati sore hari, misalnya setelah pukul 15, akan membuat ritme sirkadian tubuh terganggu. Akibatnya, malam hari Anda akan lebih sulit tidur nyenyak. 3. Ciptakan suasana tidur yang mendukung. Tempat tidur atau kursi rebahan sebaiknya nyaman, dengan pencahayaan yang tidak terlalu redup. Cahaya alami yang tetap masuk membantu otak memahami bahwa masih siang hari, sehingga tidak keliru mengira sudah waktunya tidur panjang. Gunakan bantal yang mendukung posisi kepala dan leher, agar tidur singkat tetap berkualitas. 4. Hindari tidur dalam kondisi perut terlalu penuh. Setelah makan siang, tunggu sekitar 20-30 menit sebelum berbaring. Tidur dalam kondisi perut kenyang penuh akan meningkatkan risiko refluks asam lambung dan perut tidak nyaman. Bila ingin lebih rileks, minum air putih hangat atau teh herbal yang menenangkan sebelum tidur singkat. 5. Tetap bergerak setelah bangun. Begitu bangun, jangan langsung duduk diam terlalu lama. Lakukan peregangan ringan, misalnya memutar leher dan bahu, menggerakkan pergelangan kaki, lalu berdiri perlahan. Aktivitas ringan setelah tidur membantu melancarkan aliran darah, mengurangi rasa pusing, dan mempersiapkan tubuh kembali aktif. 6. Konsisten dengan jadwal tidur siang. Tubuh akan lebih mudah beradaptasi jika jadwal tidur siang dilakukan secara konsisten pada jam yang sama setiap hari. Kebiasaan ini membantu ritme sirkadian tetap stabil, sehingga kualitas tidur malam pun tidak terganggu. 7. Perhatikan tanda-tanda ngantuk berlebihan. Jika Anda sering merasa ingin tidur siang lebih dari 1 jam atau merasa sangat lelah setiap hari, ini bisa menjadi tanda masalah kesehatan yang mendasari, seperti depresi, sleep apnea, atau gangguan metabolisme. Jangan ragu berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Dengan memperhatikan tips-tips ini, tidur siang bisa menjadi kebiasaan sehat yang mendukung vitalitas lansia, tanpa memunculkan risiko baru bagi kesehatan. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kita semakin paham bahwa tidur siang bukanlah sekadar kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan tanpa aturan. Justru sebaliknya,
Tidur siang membutuhkan pengelolaan waktu yang tepat agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal, tanpa memicu berbagai masalah kesehatan yang sering datang diam-diam. Mungkin selama ini banyak dari kita mengira bahwa tidur siang yang panjang itu baik untuk memulihkan tenaga, padahal kenyataannya kebiasaan ini bisa menjadi pintu masuk berbagai gangguan serius, mulai dari sulit tidur malam, naiknya gula darah, melemahnya ingatan, hingga risiko penyakit jantung yang mengintai secara perlahan. Bayangkan jika setiap hari Anda membiarkan tubuh terlelap selama 1 hingga 2 jam di siang hari. Mungkin rasanya segar sesaat setelah bangun, tetapi dalam jangka panjang, ritme alami tubuh akan kacau. Malam hari, saat seharusnya tidur berkualitas, justru dihabiskan dalam kegelisahan, susah terpejam, atau sering terbangun. Besoknya, rasa letih itu belum benar-benar hilang, lalu tidur siang lagi semakin lama, menciptakan lingkaran yang tak ada habisnya. Sedikit demi sedikit, kesehatan fisik dan mental akan terkikis, membuat masa tua terasa lebih rapuh. Namun, kabar baiknya, semua ini bisa dicegah. Anda masih bisa merasakan manfaat tidur siang yang menyehatkan asalkan disiplin dalam mengatur durasinya. Cukup dengan tidur sekitar 20-30 menit di jam yang tepat, biasanya setelah makan siang, sudah cukup untuk memberi energi baru tanpa mengganggu jam biologis tubuh. Setelah itu, biasakan melakukan aktivitas ringan seperti berjalan perlahan, membaca buku, atau merawat tanaman agar tubuh dan pikiran tetap aktif. Jika Anda merasa tidur siang menjadi kebiasaan tak terkendali yang membuat malam Anda gelisah atau membuat tubuh semakin lemas, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional. Terkadang, rasa kantuk yang berlebihan di siang hari bukan hanya akibat kebosanan atau kelelahan biasa, melainkan tanda ada masalah kesehatan yang perlu diperiksa lebih lanjut, misalnya gangguan metabolisme, depresi, atau sleep apnea. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Dan bagi keluarga yang merawat orang tua di rumah, cobalah lebih peka. Perhatikan pola tidur mereka sehari-hari, ajak bicara dengan penuh empati, dan dukung mereka untuk menjalani gaya hidup yang lebih aktif. Terkadang, hanya dengan kebiasaan sederhana seperti menemani berjalan di pagi hari atau menyediakan aktivitas ringan di siang hari, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental mereka jauh lebih baik. Pada akhirnya, tidur siang adalah bagian dari ritme kehidupan yang alami dan wajar. Tetapi seperti banyak hal lain, ia perlu dilakukan dengan bijak, penuh kesadaran, dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Dengan begitu, kita bisa menikmati masa tua yang lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bermakna tanpa harus dihantui risiko penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Semoga informasi ini bisa menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kita semua untuk lebih mencintai kesehatan diri sendiri dan orang tercinta. Tetap semangat merawat tubuh dan pikiran, karena kesehatan adalah anugerah yang tidak ternilai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga tercinta. Sahabat sehat, itulah pembahasan lengkap tentang bahaya tidur siang terlalu lama bagi lansia. Semoga setelah menonton ini, Anda jadi lebih paham bagaimana cara mengatur waktu tidur siang yang tepat agar tubuh tetap segar, pikiran lebih jernih, dan kesehatan jantung serta metabolisme terjaga dengan baik. Ingat, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membawa dampak besar untuk masa depan kesehatan kita. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan, dan tekan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, biar setiap kali ada video baru, Anda jadi orang pertama yang tahu. Bagikan video ini ke teman dan keluarga yang mungkin juga sering tidur siang berlebihan. Siapa tahu, langkah kecil ini bisa membantu mereka menjalani hidup lebih sehat dan berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menjaga kesehatan, dan salam hangat dari kami untuk Anda dan keluarga tercinta.